Aku sangat iri dengan masa lalumu yang bisa kamu cintai dengan tulus. Untuk menghindar dari kejaran Gala, Aileen terpaksa membolos ketika pelajaran pertama dan pergi menuju ke atas rooftop. Di rooftop tempat sepi, pasti Gala tidak akan sampai mengejarnya ke sana. Oh ya Allah, lututku. Ringisnya mengelus lutut di balik rok panjangnya. Ia mengecek lututnya yang ternyata memar. Air mata dibalik, cadarnya membasahi pipinya. Ia sangat benci pada Gala. Karena dia juga, ia bisa seperti ini. Jika ayah atau abang tahu aku terluka, entah seberapa paniknya mereka nanti. Aileen kembali berdiri lalu menatap pintu yang tertutup. Di sana tertulis area terlarang karena rooftop. Adalah area yang tidak diperbolehkan masuk untuk para murid. Karena mereka sering membolos ke sini. Tapi entah kenapa pintunya selalu tak terkunci. Itu sedikit aneh. Aileen membuka pintu rooftop. Dan seketika hembusan, angin membuat cadar yang ia kenakan melambai mengikuti arah angin. Alhamdulillah, akhirnya aku dapat menghela nafas. Lega karena berhasil menghindari cowok gangster seperti Gala. Ia melangkah ke pembatas besi. Kedua matanya terpejam, menikmati angin pagi yang sangat menyegarkan. Sampai akhirnya telinganya terganggu dengan suara isakan dari seseorang. Ia menatap sekitar yang tidak ada siapapun kecuali dirinya. Di sini. Halo. Apa ada orang di sini? Aileen sedikit meninggikan nada bicaranya. Ia berjalan ke kiri, di mana ada penampungan air besar yang menghalanginya. Mungkin saja suara itu berasal dari balik penampung. Air sekolah. Sepatu hitam, Aileen semakin mendekat. Jantungnya berdegup kencang entah kenapa. Dan tiba-tiba kakinya berhenti saat melihat seorang gadis berada di atas pembatas besi dengan jarak 8 meter darinya. Astagfirullahaladzim. Kamu, apa yang mau kamu lakukan? Turun, teriak Aileen. Sangat syok akan aksi dari gadis yang memiliki seragam sama dengannya. Tengah berdiri di atas pembatas besi. Pergi. Jangan coba-coba mendekat. Atau aku akan bunuh diri sekarang juga. Jantung Aileen berpacu dengan sangat cepat. Ini pertama kalinya ia berada di situasi seperti ini. Dan ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Hei, tenanglah. Kita bicara baik-baik. Aku akan mencoba membantumu. Turunlah sekarang. Pergi, kamu pasti orang suruhan. Pria brengsek itu kan? Sudah aku bilang. Aku tidak sudi kembali disentuh olehnya lagi. Pergi. Semua yang aku punya sudah. Pria brengsek itu hancurkan. Buat apa aku hidup? Buat apa? Aileen menatap pergelangan tangan kanan gadis berambut pendek. Itu yang bertuliskan 11 IPS 2. Wajahnya sangat tidak asing. Dan setelah dipikir-pikir, ia kenal dengan gadis itu. Dia pernah sekali berpapasan dengannya saat ia membawakan buku-buku pelajaran bahasa Inggris ke kelas 11 IPS 2. Aileen hanya melihat sekilas waktu itu. Tapi ia masih ingat, murid yang duduk paling pojok adalah gadis itu. Aku bukan suruhan pria yang kamu maksud. Aku Aileen, kakak kelasmu dari kelas 12 IPA 1. Aku mohon turunlah, kita bisa bicara baik-baik. Aileen mencoba untuk melangkah pelan-pelan. Ia menelan ludah dengan kasar. Sungguh, ia sangat takut jika adik kelasnya ini berani melompat. Buat apa bicara baik-baik? Kamu mau menolongku, he? Sudah terlambat, sialan. Aku mendapatkan pelecehan dan tidak ada siapapun yang bisa menolongku saat itu.
Di saat itu juga, Aileen ikut menangis. Dadanya juga sesak, seakan ikut merasakan sakit. Jetty leceh kan? Ya Allah, sungguh. Ia tidak menyangka ada cowok sebrengsek itu di sekolahnya. Sampai-sampai menghancurkan mental gadis bernama Shafaya. Dan merusaknya. Aku akan membantumu. Aku pastikan cowok yang kamu maksud mendekam di jeruji besi. Ayo turunlah. Aku akan membantumu sampai kamu melupakan masa lalu kelammu. Itu Shafaya. Shafaya menatap Aileen dengan sangat lama. Benarkah? Memang ada manusia yang sudi menolongku. Jika iya, kenapa kamu baru datang sekarang? Kenapa saat aku dilecehkan, kamu tidak datang sialan? Kedua mata Aileen terpejam kuat. Bagaimana bisa ia datang? Ia juga baru tahu, jika siswi di sekolah Diamond School bisa terjadi hal seperti ini. Ia sungguh terkejut, karena selama ini tidak ada kejadian apapun. Apalagi pemerkosaan. Maafkan aku. Tapi aku berjanji akan membantumu. Sekarang turunlah, aku mohon. Bunuh diri bukan cara untuk menyelesaikan semuanya. Kamu harus membalas apa yang telah cowok itu perbuat. Balas dendamlah, tapi balas dendam dengan cara memenjarakan cowok itu. Setelah itu, ikhlas dengan masa lalumu. Karena hanya itulah cara kamu bisa memulai kehidupan barumu. Shafaya menghapus air matanya. Dia akhirnya mengangguk, membuat Aileen tersenyum penuh kelegaan. Aileen berjalan semakin dekat, lalu menyuruh Shafaya untuk memegang tangannya. Namun dia tidak kunjung membalasnya. Aku janji akan membantumu, ucap. Aileen berusaha meyakinkan, membuat Shafaya tersenyum sendu. Kamu sangat baik, Kak Aileen. Tapi sayangnya, aku tidak bisa dengan mudah melupakan masa laluku nanti. Jika benar-benar cowok bernama Galaxy telah dipenjara, aku tak akan mudah melupakan kekejiannya. Aku sangat jijik sampai ingin membunuhnya, tapi tidak bisa. Aileen tidak salah dengarkan. Galaxy. Shafaya memejamkan kedua matanya, lalu menatap langit dengan penuh benci. Galaxy. Katakan padaku, bagaimana aku bisa melupakan kejadian itu? Setiap kali melihat cowok brengsek itu, aku merasa kejadian mengerikan itu kembali terulang. Sangat menyakitkan. Shafaya tersenyum dengan air mata yang terus saja membasahi pipinya. Shafaya, aku siap akan bantu kamu, ujar Aileen berusaha menggapai tangan Shafaya dari bawah. Namun dia malah menggeleng. Tolong cari keadilan untukku, Kak Aileen. Dan saat itu juga Shafaya menjatuhkan tubuhnya saat Aileen tengah syok akan fakta itu. Dan saat tersadar, Aileen berteriak sambil berusaha menggapai tangan Shafaya yang sedikit lagi akan ia gapai. Tidak. Ya Allah, jangan seperti ini. Tidak, aku mohon tidak. Shafaya. Semua orang yang berada di lapangan pun menyaksikan bagaimana Shafaya jatuh seketika menggerumun jasadnya yang sudah tidak bernyawa. Mereka sangat syok, bahkan ada yang pingsan. Dan sebagian murid menatap ke atas, dan mereka melihat Aileen yang terlihat di atas rooftop. Tidak, Shafaya, bukan cara seperti ini caranya. Bunuh diri adalah cara yang sangat salah besar. Dan entah tangan milik siapa tiba-tiba menutupi kedua matanya. Tubuhnya ditarik dari belakang dan seketika lututnya lemas. Tidak bisa menopang tubuhnya. Kenapa? Jika saja aku berhasil menangkapnya, mungkin dia tidak akan meninggal. Aileen menangis histeris, membuat orang itu memeluknya dengan erat. Tenang Aileen, lo gak salah. Dia yang salah.
Dih, Aileen saat itu juga mendongak. Mata coklatnya menatap mata hitam legamnya beberapa hari ini. Sangat ia hindari. Lo gak salah, Aileen. Jangan menyalahkan diri. Dengan sangat kencang, Aileen menampar pipi Gala. Cowok brengsek umpannya. Kenapa, Gala? Aku bilang kenapa. Gala memegang pipinya lalu menatap bingung Aileen, yang menangis dan menatapnya dengan penuh kebencian. Hatinya terluka dengan tangisan dan tatapan penuh kebencian itu. Ya, aku tidak salah karena kamulah yang salah telah melecehkan Shafaya. Cowok brengsek. Aku pastikan kamu di penjara hari ini juga. Apa maksudmu, Aileen? Jangan berpura-pura brengsek. Kamu kan yang telah melecehkan adik kelas bernama Shafaya. Dia bunuh diri karena kamu sialan. Dan dengan bodohnya, kenapa aku tidak menariknya? Jika saja aku tidak lengah. Mungkin dia masih hidup sekarang. Aileen terus berteriak dengan marah sambil menangis. Dengan kencang. Mentalnya sekarang down karena melihat sendiri aksi bunuh diri Shafaya di depan mata kepalanya sendiri. Aileen juga memukul dada bidang Gala yang menatapnya dengan rapuh. Gue bukan pelaku pelecehan. Aileen tegas segala. Pembohong. Jangan terus mendekatiku lagi. Aku tak sudi berdekatan denganmu, bahkan satu udara denganmu saja. Aku tak sudi brengsek. Kamu harus dipenjara. Gala terus diam, tidak menahan Aileen untuk berhenti memukulnya. Dan akhirnya tenaga. Aileen sudah habis. Ia kehilangan kesadaran saat itu juga. Membuat Gala dengan sigap menahan kepalanya, agar tidak jatuh ke tanah. Aileen bangun. Gala menepuk pipi di balik kain putih yang menutupi wajah indahnya. Tidak ada respon membuat Gala mengangkat tubuh. Aileen lalu berlari, dengan panik keluar dari rooftop. Baru saja ia menaiki satu tangga. Guru-guru sudah mulai berdatangan. Sial umpatnya kembali masuk ke rooftop dan menguncinya. Di atas rooftop, semua orang melihat Aileen dan pasti mereka akan menuduh. Aileen lah yang telah mendorong Shafaya. Gala mana rela gadisnya dituduh, dan ia harus membawa gadis kecilnya. Ini menjauh dari orang-orang. Gala memakai tudung hoodie di kepalanya, lalu mulai berlari ke jalan lain. Kebetulan ada dua jalan menuju rooftop, dan jalan satunya lagi jarang untuk dipakai. Dan hanya dipakai saat murid berandalan ketahuan sedang merokok di atas rooftop. Sekolah Diamond School sekarang tengah menjadi perbincangan semua orang, terutama para muridnya. Setelah kasus yang diduga, ada orang yang mendorong Shafaya dari atas rooftop sampai meninggal dunia. Para polisi dan detektif mulai datang ke tempat kejadian. Dan semua murid yang ada di lapangan diinterogasi. Semua perkataan mereka mengarah pada Aileen Sophie, Alastar Dirgantara, karena hanya perempuan itulah yang ada di atas rooftop bersama Shafaya sebelum dia jatuh dari atas rooftop. Bahkan salah satu siswa melihat Aileen mendorong tubuh Shafaya. Padahal kejadian yang sebenarnya, Aileen mencoba untuk menarik tangannya. Semua orang mencari Aileen, dan dialah yang menjadi tersangka utama pelaku pembunuhan Shafaya. Dan sampai sekarang keberadaan Aileen belum ditemukan. Aileen seakan menghilang tanpa jejak. Semua CCTV yang ada di sekolah menghilang, seakan ada yang telah menghapusnya. Di atas rooftop memang tidak ada CCTV. Sebenarnya ada, tapi beberapa minggu lalu telah dirusak oleh para berandalan. Di mana putri saya? Teriak Shaka yang baru sampai dan menarik kerah baju. Pak Radit, kepala sekolah Diamond School. Putri Anda menjadi tersangka pelaku pembunuhan dari siswi.
bernama Shafaya. Apa Anda orang tua dari Aileen Sophie? Di mana Anda menyembunyikan anak Anda? Pak, Detektif Gaza bertanya. Udah. Kalandra memukul rahang Detektif Gaza yang berhasil membuatnya marah. Prinses, kami tidak salah. Ini semua kesalahpahaman dia. Mana mungkin mendorong seseorang? Benar Pak, hatinya sangat lembut. Mana mungkin Prinses tega? Saya ayahnya yang membesarkannya selama ini. Jika Aileen tidak bersalah, lantas kenapa dia melarikan diri? Pertanyaan itu lolos dari salah satu murid yang mendengar mereka sejak tadi. Dia ingkar. Melarikan diri? Tanya Alex dengan nafas memburu. Dia sudah mencari adiknya di seluruh penjuru sekolah. Dan hasilnya ternyata sia-sia. Ya, saya dan tim sudah mencari Aileen Sophie di sekitar sekolah. Tapi dia tidak ada. Saya bukannya menuduh Aileen Sophie pelakunya. Tapi saya menemukan bukti dari semua murid di lapangan. Mereka melihat Aileen Sophie berada di rooftop dan mendorong siswi bernama Shafaya. Bisa jadi Aileen melarikan diri karena telah ketahuan mendorong Shafaya. Mustahil, teriak Kalandra murka. Adik kecilnya tidak sejahat itu. Pasti sekarang prinsesnya dalam bahaya. Ia harus mencari keberadaan prinsesnya, bagaimanapun caranya. Antonio, cari kembali putri kesayangan saya sampai dapat sekarang. Perintah Shaka membuat asisten pribadinya itu mengangguk dan mulai masuk ke dalam sekolah. Keempat pria yang sangat berarti untuk Aileen kembali mencari keberadaan prinses mereka. Sungguh, mereka benar-benar panik karena prinses mereka menghilang. Dan rumor tak mengenakan untuk mereka dengar mulai menyebar. Baik Shaka, Kalandra, Alex dan Ellen akan membungkam mulut busuk mereka nanti setelah prinses mereka ditemukan. Sementara semua murid diliburkan untuk hari ini karena kasus kematian Shafaya yang belum terungkap. Dari semua murid yang pergi keluar gerbang, ada 4 laki-laki yang berusaha menormalkan ekspresinya saat melewati polisi. Tunggu tahan polisi tersebut membuat tubuh mereka tertegun. Kaifandra dengan wajah datarnya membalikkan badannya. Begitupun ketiga sahabatnya. Ada apa, Pak? Yang bertanya Safir. Tangan Raffaello yang menggenggam tangan Kaifandra berkeringat dingin. Ia sangat takut jika berhadapan dengan polisi. Kalian berhati-hatilah langsung. Pulang dan jangan bermain mengerti. Keempatnya saling pandang lalu mengangguk dengan kompak. Siap, laksanakan. Buru-buru mereka pergi. Wih bangsu, motor kita ada di parkiran. Seru Safir membuat mereka kembali masuk ke gerbang dan berjalan ke parkiran. Mari Pak, pamit Raffaello melewati Pak Polisi dengan motor sportnya. Akhirnya kita bebas, seru Xavier merentangkan kedua tangannya. Sepertinya menghilangnya Aileen ada hubungannya dengan Gala, ucap Xavier sambil memperlambat laju kecepatannya. Tadi gue disuruh Gala untuk menghapus seluruh CCTV di sekolah ini, ucap Ganta. Cekit. Raffaello mengerem mendadak, membuat mereka bertiga ikut mengerem. Kenapa lo baru bilang sekarang? Kesal Raffaello sambil berdecak. Lupa jawabnya dengan wajah cueknya. Gue udah duga si bos pasti yang bawa Aileen pergi. Apa mereka ada di markas? Tanya Kaifandra. Bisa jadi. Mereka kembali melajukan motornya dengan kecepatan kencang, membelahi jalan raya yang tidak padat akan kendaraan, menuju markas Charloza, di mana markas tersebut selama puluhan tahun mereka tempati sebagai rumah.
bersambung.